Jadi tiap kali ada ketertarikan, maka segeralah persiapkan. Apa persiapannya? Yang pertama namanya persiapan ruhiyah. Yang kedua namanya persiapan saqafiyah. Yang ketiga namanya persiapan jasadiyah. Yang keempat namanya persiapan iktisadiyah. Yang kelima namanya persiapan ijtimaiyah. Susah ya istilahnya ya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama persiapan spiritual, yang kedua persiapan intelektual, yang ketiga persiapan fisikal, yang keempat persiapan finansial, yang kelima persiapan sosial. Dapat ya istilahnya ya? Oke, yang pertama persiapan ruhiyah. Menuju pernikahan, soal ruhiyah itu sangat sensitif. Maka kita harus menata hati betul-betul. Sampai saya kemudian mengikuti Ustadz Fauzil Adzim menasihatkan, kalau ada kuliah pranikah sebagai satu seri pembelajaran, kok itu jumlahnya 16 pertemuan, maka 4 pertemuan pertama minimal adalah tentang niat. Jadi meluruskan niat menuju pernikahan ini luar biasa agungnya. Persiapan spiritual. Persiapan spiritual itu meliputi bagaimana kita menata hubungan dengan Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh sudah tertulis kok. Tergantung kita mau ambil dengan cara apa, hasilnya itu juga. Nggak mungkin ketuker. Tetapi sebagaimana rizki, jodoh itu tergantung bagaimana kita mengambilnya akan mempengaruhi rasanya. Dan rasa nggak pernah bohong. Maksud saya begini, ada uang 10 juta diserahkan kepada kita dalam amplop warnanya coklat, baunya wangi, dengan senyuman yang sangat manis gitu ya. Kemudian dikatakan, mohon maaf ini cuma ada 10 juta, mohon diterima, mudah-mudahan berkah ya, gitu. Kan enak nerimanya. Tapi kalau 10 jutanya berbentuk uang logam 500-an rupiah semua, di dalam karung baunya busuk, dilempar ke muka sambil kita dicaci maki, apakah 10 juta itu rasanya sama dengan yang pertama tadi? Tidak. Maka jodoh Anda boleh jadi namanya sama-sama Siti Mariati. Ada yang namanya itu? Mudah-mudahan nggak ada. Tapi Siti Mariati yang diambil dengan keridhaan Allah beda rasanya dengan Siti Mariati yang diambil dengan kemurkaan Allah. Ada jodoh yang diulurkan dengan penuh mesra, monggo mudah-mudahan kalian menjadi sakinah, mawaddah, rahmah, penuh berkah. Ada yang begitu, tetapi ada jodoh yang dilempar ke muka dengan penuh murka, nyoh, terserah. Beda rasanya. Dan ini tergantung sikap ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka soal jodoh nggak perlu maksa, Mbak. Ya Allah, kalau dia memang jodohku, nikahkan kami. Kalau dia bukan jodohku, jodohkan kami. Ya Allah, kalau dia jodohnya orang lain, putuskan jodohnya dan jodohkan denganku. Kan tidak perlu begitu. Doa kita, doa istikharah. Doa istikharah itu indah sekali. Kata kita dalam doa istikharah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan dengan ilmumu. Bukan ilmuku. Aku kenal dia baru sebentar. Itu pun kenal cuma dari luar. Belum tahu berbagai hal yang dia sembunyikan. Apalagi isi hatinya ya Allah. Maka aku memilih ini bukan dengan pengetahuanku. Tetapi aku memilih dengan ilmumu. Indah sekali ya. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan aku ya Allah meminta ketetapan kepadamu dengan kekuasaanmu. Bukan kekuasaanku. Aku mah bisa apa? Dah aku mah apa tuh gitu. Kalau sama Allah kata-kata dah aku mah apa atuh itu harus banyak diulang. Ya Allah dah aku mah apa atuh. Terserah engkau ya Allah. Terserah engkau ya Allah. Ilmumu, kekuasaanmu jadikan takdir terbaik untukku. Saya mah nggak bisa mempengaruhi hatinya. Paling juga cuma lewat di depannya sambil senyum. Yang bisa saya lakukan sejauh itu.
Yang lain yang membolak-balikkan hati engkau ya Allah. Engkau bisa merubah cinta jadi benci, merubah benci dan cinta. Mudah bagimu ya Allah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amr khairal li fi dini wa ma'asi wa akibati amri. Ya Allah, kalau engkau tahu ini baik ya Allah untuk agamaku, untuk duniaku, untuk kesudahan urusanku ya Allah, faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Ya Allah, maka mudahkan dia untukku, takdirkan untukku, berkaya aku padanya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, kalau engkau tahu ini buruk untukku dalam agamaku, duniaku, kesudahan urusanku, fasrifhu anni, palingkan dia dariku, wasrifni anhu, palingkan aku darinya. Karena cuma salah satu yang dipalingkan repot. Sini ke sini ngejar terus gitu ya. Palingkan aku darinya, palingkan dia dariku. Waqdir liyal khaira ya rabbal alamin, dan takdirkan untukku yang lebih baik wahai Rabb semesta alam. Indah sekali doa istikharah itu. Itulah persiapan ruhiyah. Penghayatan akan doa istikharah itu salah satu persiapan ruhiyah yang paling dahsyat bagi orang yang menuju pernikahan. Jodoh itu tidak ada yang sempurna. Siapa cari jodoh sempurna, udah berhenti aja deh. Gak ada yang sempurna. Karena jodoh itu adalah dua orang yang sama-sama tidak sempurna dipertemukan Allah untuk saling menyempurnakan. Jodoh ideal tidak ada. Yang ada hanya jodoh yang tepat. Ikhwan, kira-kira pilih jodoh yang mana? Yang kayak apa? Tipe Khadijah apa tipe Aisyah? Tipe siapa? Khadijah. Ada yang tipe Khadijah. Oke, seorang yang sangat lembut, keibuan, penuh pengertian, mendukung penuh perjuangan suami, gitu ya, mengorbankan segalanya untuk perjuangan suami. Oke, mau yang begitu? Mau. Umurnya 15 tahun lebih tua. Serius ini. Kan kepikiran. Saya hanya ingin mengatakan Muhammad SAW itu lelaki paling sempurna. Tadi sudah disebut. Lelaki paling sempurna. Apakah jodohnya sempurna? Ternyata tidak. Anda pasti kepikiran loh. Jadi Muhammad itu mikir berulang kali untuk melangkah. Kenapa? Doyanya janda. Oh, cibiran orang pasti keluar. Pantas maunya sama janda. Kaya. Siap mental nggak dibilangin begitu sama orang? Orang seperti Muhammad SAW, Masya Allah. Kekuatan ruhiyahnya luar biasa, bergantungnya sama Allah. Sehingga kalimat-kalimat semacam itu tidak lagi kemudian mempengaruhi jiwanya. Atau tipe Aisyah aja ya. Cerdas, cerdik, energik, bisa diajak lomba lari gitu ya. Romantis, nonton berdua gitu ya. Duduk di pangkuan saling nempel pipi. Riwayat-riwayat tentang Aisyah kan begitu ya. Makan sepiring berdua, satu buah anggur digigit bersama. Kebayangnya udah gak karuan antum ya. Kan asyik gitu ya punya istri kayak Aisyah. Mau? Mau tipe Aisyah? Mau? Mikir. Sudah curiga sama kalimat saya berikutnya ya. Tabarakar Rahman, hatta seorang ibunda kita Aisyah juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya SAW dalam keadaan bukan seorang wanita yang sempurna untuk lelaki sesempurna Muhammad. Mau nikah kayak Aisyah, tapi siap nggak dengan cemburunya? Aisyah itu ada tamu. Tamu ditemui Rasulullah di rumahnya. Kemudian salah satu istri Nabi menghadiahkan hidangan untuk menjamu tamu. Hidangannya sedang disajikan untuk tamu. Tamunya baru mengelurkan tangan mau nyomot. Aisyahnya keluar dari dalam kamar. Teng, piring diambil, dibanting di depan tamu. Prang. Terus teng, pergi. Kuat mental nggak punya istri begitu? Ada tamu banting piring depan tamu begitu? Rasulullah SAW apa responnya? Ini yang nggak semua laki-laki bisa. Rasulullah cuma senyum. Kemudian mengatakan kepada para tamunya, maaf ya, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Cuma begitu. Nggak ada kata-kata kemudian, istri nggak tahu diri gitu. Nggak ada. Nggak ada cerita begitu. Orang yang marah karena cinta, marah karena cinta, marah karena cemburu, sebaiknya tidak dihukum dan tidak dicela. Karena dia marah karena cintanya kepada kita. Aisyah marah karena cinta, Aisyah marah karena cemburu. Maka nggak ditegur, dibiarin. Cuma bilang maaf ya, ibu kalian sedang cemburu. Lalu apa yang dilakukan Nabi SAW? Turun, jumputin makanan yang jatuh, dihidangkan kembali.
Kulu, silakan makan. Tamunya kan bengong. Kok ya ada suami kayak begini gitu. Kok ya ada suami kayak begini. Habis itu Aisyahnya keluar. Terus jalan. Terus gimana? Gitu kan. Rasulullah SAW juga nggak marah. Cuma bilang dengan senyum. Pinggan diganti pinggan. Makanan diganti makanan. Selesai masalah. Kuat mental jadi suami yang model begitu? Silakan cari Aisyah Anda. Tapi memang inilah gitu ya, betapa istimewa soal jodoh ini. Saya ingin katakan, tidak ada jodoh yang sempurna. Hatta untuk orang-orang yang paling sempurna. Lawang ada loh. Zaman Umar bin Khattab, lelaki menghadap khalifah, mau ngapain? Ngadukan istrinya yang bawel, cerewet, suka ngomel. Sampai depan pintu khalifah, tepok jidat dia. Kenapa? Di situ Umar lagi begini, istrinya marah-marah kepada Umar. Balik dia, nasib dia. Setelah kemudian berapa lama Umar mengejar laki itu manggil, ya fulan, ahlan wa sahlan. Kenapa pergi? Nasib ya Amirul Mukminin. Saya itu mau ke rumah antum ngaduin istri saya yang cerewetnya, bawelnya, ngomelnya luar biasa. Tapi ternyata lihat rumah tangga antum, istri saya nggak ada apa-apanya dengan istri antum. Loh, sesuai level. Istrinya khalifah, level cerewetnya juga level khalifah. Tabarakallah rahman gitu ya. Ini indah sekali. Jadi ini pemahaman tentang jodoh. Tidak ada yang sempurna. Maka menuju jodoh itu sikap Anda harusnya bukan ekspektasi, tetapi obsesi. Anda itu zaman ketika cinta bertasbih nggak sih? Masih ingat film itu nggak sih? Jadi misalnya begini ya, saya kasih contoh. Kalau Anda nonton ketika cinta bertasbih, akhwat, yang Anda bayangkan alangkah indahnya punya suami kayak Abdullah Khairul Azam, itu namanya ekspektasi. Tetapi kalau Anda nonton KCB, kemudian yang Anda pikirkan adalah, aku insya Allah akan jadi istri yang lebih solihah daripada Ana Altafunisa. Hampir keliru Oki Setiana Dewi saya gitu. Ana Altafunisa gitu ya. Nah itu namanya obsesi. Ikhwan kalau kemudian mengatakan, asik ya punya istri kayak Ana Altafunisa, jangan Oki Setiana Dewi, dimarahin suaminya. Jadi gitu ya, itu namanya ekspektasi. Tetapi yang disebut obsesi adalah saya akan berusaha menjadi suami yang lebih saleh daripada Abdullah Khairul Azam. Itu namanya obsesi. Anda sehat menuju pernikahan kalau Anda sudah banyak obsesinya, sedikit ekspektasinya. Banyak obsesinya, sedikit ekspektasinya. Jadi lebih kepada bagaimana memberikan yang terbaik, bukan bagaimana mendapatkan sesuatu. Ini persiapan ruhiyah. Yang satu sisi saja sebenarnya, yakni soal jodoh tadi. Di luar itu soal-soal lainnya banyak. Yang terpenting adalah selalu memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan siap menerima segala keputusan Allah. Ikhwan, sekarang yang menarik buat antum itu siapa? Akhwat yang menarik buat antum itu siapa? Rahasia gitu kan. Saya ingin berikan ilustrasi kepada antum yang tadi sudah saya singgung di forum yang pagi. Begini, antum kalau puasa jam 12 siang itu yang menarik apa? Es cendol. Yang menarik apa? Es buah, apalagi Masya Allah seger banget kayak gitu ya. Yang menarik yang begitu-begitu kan. Tapi nanti kalau sudah saatnya berbuka, teh panas separuh sama kurma satu cukup. Habis itu sudah nggak ada keinginan lagi buat yang lain gitu. Kenapa? Itu gambaran dari Allah. Cantik itu relatif kok. Ternyata meskipun tidak secantik es buah, teh panas dan kurma itu cukup. Ini bapak-bapak juga begitu ini Pak. Bukan berarti istri bapak kayak teh panas gitu. Enggak. Maksud saya nasihat Nabi SAW itu relevan. Nasihat Nabi SAW itu relevan.
Nabi itu mengatakan kalau kalian bertemu wanita yang dijadikan oleh setan sebagai penggoda bagi kalian, lalu kalian tertarik pada wanita itu, maka apa solusinya? Bukan cari rumah bapaknya. Solusinya adalah pulanglah temui istri kalian. Karena pada istri kalian terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu. Hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah SWT. Hakikatnya sama kok mas. Muka beda-beda, hakikatnya sama. Allahu Akbar. Indah sekali agama ini mengajarkan kepada kita. Maka segeralah punya sesuatu di rumah agar Anda kalau tergoda di luar boleh pulang gitu ya. Sekarang pulang juga mau ngapain? Subhanallah. Persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Yang kedua adalah persiapan sakafiyah, intelektual. Bagaimana Anda mempersiapkan pernikahan ini dengan ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.